ada 9,9 juta anak muda usia belasan 20-an itu yang mereka tidak sedang sekolah, tidak sedang training, tidak sedang bekerja, nganggur, betul-betul nganggur. Nah, kalau betul-betul nganggur seperti itu, kemudian menghadapi kondisi ini setahun, 2 tahun, mereka tentu nggak tahan. Jadi kalau kemudian ada gerakan kabur aja dulu, wajar. Yeah. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi kondisi seperti ini? Sekarang ini Indonesia pada era emas, bonus demografi, tetapi yang kita hadapi tantangannya itu lebih berat dibandingkan pada saat Korea di era bonus demografi, atau Jepang, atau China. Karena kita sekarang ini sudah dipagari juga dengan teknologi. Yang tadi misalnya bisa diganti dengan robot dan sebagainya, sehingga lapangan pekerjaan menjadi berkurang karena sudah digantikan oleh robot. Sekarang kan sebenarnya yang jadi masalah di Indonesia itu kita itu missing di tengahnya. Jadi kita setiap industri itu bahan bakunya ada, kemudian kita ekspor, kemudian kita impor lagi bahan setengah jadinya, kemudian kita buat produk akhirnya. Atau ada juga industri yang kita malah nggak punya hulunya, kita cuma punya hilirnya, jadi kita semua impor. Nah, ini kan yang harus kita tata. Ini apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Oh, kita nggak perlu impor ini, nggak perlu impor ini, nggak perlu impor ini. Nah, oleh karena itu maka kaitannya dengan sekarang ini ulah Trump yang seperti itu, Indonesia justru harus berhati-hati di dalam melakukan negosiasi. Itu maksud saya. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Fred Ndolu, seperti biasa, menyapa Sobat Leader, sehat selalu. Dan hari ini saya mengundang seorang tokoh narasumber kita yang saya kira tidak asing lagi dia pada Anda. Dan beliau adalah salah satu tokoh penerima Leader Award tahun 2010 di Kupang. Dan sampai hari ini masih konsisten di bidangnya, bidang ekonomi, dan sekarang di core Indonesia. Saya perkenalkan Dr. Henry Saparini. Selamat datang, Mbak Henry. Terima kasih, Bung Freddy, sudah mengundang saya. Kita lagi. Biasakan panggil Bung dan Mbak ya. Itu sebutan leader ya, sejak awal. Dan saya ingin hari ini saya ingin diskusi atau ngobrol dengan Mbak Henry. Semoga Sobat Leader juga bisa ikuti dan ikut urung rembuk memberikan komen atau share atau like dan sebagainya. Karena era media sosial kayak sekarang ini, saya berpikir bahwa media sosial ini semacam kayak podcast ini semacam media raksasa, giant TV. Kita diberikan pasal-pasal kecil, silakan digunakan, tapi bagaimana supaya merangkaikan pasal to educate the world, to educate the people, to inform the people, to entertain the people. Itu saja. Artinya publik harus memperoleh manfaat dari obrolan kita ini, kan begitu, Mbak? Mbak Henry, hari-hari ini isu ekonomi begitu marak, kritik, support dan kritik yang sangat pedas berseliweran di media sosial. Setelah Presiden Trump mengeluarkan perang tarif ini, istilahnya perang tarif, dan Indonesia kena dampaknya juga, kan, Mbak. Terkait juga dengan bonus demografi Indonesia ini. Nah, bahwa usia produktif itu kan yang disorot di dalam bonus demografi. Wapres juga, Gibran juga menyebut juga, tapi saya belum ingin mendapat inside story atau pemikiran Mbak Henry yang sudah bergeluti di dunia ekonomi dan bonus demografi ini. Apa komentar Mbak Henry soal bonus demografi ini? Ya, makasih Bung. Jadi tadi kita kan Bung Freddy mengawali dengan ini di global ini kita sedang gonjang-ganjing ya, karena ada kebijakan Trump yang seperti itu. Yang paling penting kita tidak hanya sekedar membahas apa kebijakan Trump.
karena semua akan terkena. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana respon masing-masing negara menghadapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Karena salah satu yang harus kita perhatikan adalah bahwa struktur masyarakat di setiap negara itu beda-beda. Struktur ekonomi di setiap negara berbeda-beda. Seperti misalnya, kalau kita bicara dari struktur ekonomi, tentu Vietnam dan Kanada dia akan merespon lebih cepat untuk tarif ini karena mereka berbatasan dan seperti Vietnam hidup dari ekspor ke Amerika Serikat gitu kan. Nah, kemudian juga Malaysia juga hidup dari ekspor Amerika Serikat juga besar sekali, termasuk juga Kanada. Tapi Indonesia ini kan enggak. Gitu, artinya kalau tadi Bung Freddy menyebut tentang bonus demografi, justru isu-isu itulah yang harus kita berikan garis bawah. Artinya di sana memang ada masalah dan semestinya dampak kepada kita itu bisa kita manage ya, bisa kita kanalisasi karena ekspor kita terhadap GDP, ekspor ke Amerika Serikat hanya 2%. Gitu kan. Jadi kalau total ekspor terhadap GDP itu hanya 30%. Nah, jadi kita masih punya nih 70% yang lain. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kita itu menggerakkan ekonomi kita tadi dengan berbagai kekuatan yang dimiliki. Kekuatan kita apa sih? Satu, SDA, ya kan? Sumber daya alam kita yang melimpah termasuk pertanian, kelautan dan sebagainya. Yang kedua adalah SDM kita tadi yang Bung Freddy sampaikan tentang bonus demografi. Kan yang mengolah. Nah, jadi kan artinya dua-duanya inilah yang harus dimanfaatkan dengan melihat lingkungan global yang seperti itu, kebijakan apa yang paling tepat. Jadi jangan mengikuti respon global negara-negara lain seperti apa. Enggak, karena negara lain seperti misalnya kita melihat Jepang, kita udah tahu Jepang itu sudah masuk pada era aging population, bukan bonus demografi lagi, aging population, di mana porsi orang tua lebih banyak. Artinya dia cara merespon kebijakan global tentu saja beda. Atau kita lihat Thailand lah, tetangga kita, dia juga sudah mulai masuk ke aging population. Nah, jadi dia juga sudah memerlukan orang-orang dari banyak negara untuk datang ke negaranya. Karena mereka untuk tidak punya lagi. Nah, untuk bekerja di tempatnya. Nah, sekarang Indonesia ini kan kita sedang pada era emas. Ya. Sekarang lagi bonus nih. Sekarang ini sedang era emas. Bonus kita memiliki jumlah penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dibanding yang tidak produktif. Tidak produktif tuh anak-anak, orang tua gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kita mau apakan ini? Karena bisa menjadi bukan lagi bonus, tetapi bencana demografi. Wah, itu lawannya. Nah, apabila ini pada saat mereka emas ini hilang lewat begitu saja, dan kemudian yang ada kita akan ada beban yang sangat besar karena anak-anak muda ini, ya anak-anak muda ini dia tidak punya pekerjaan pada masa muda, tuanya dia akan menjadi beban dari anak-anaknya. Nah, jadi akan ada satu masa di mana Indonesia itu memiliki sandwich generation. Jadi generasi sandwich yang di tengah-tengah itu anak mudanya kepencet karena harus menanggung orang tuanya dan harus menanggung anak-anaknya gitu. Nah, jadi ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kalau demikian ini kan semua negara itu pasti menghadapi bonus demografi. Tapi yang harus kita belajar apa yang dilakukan negara-negara yang sekarang sudah melewati tadi pada masa era emas. Ternyata ini adalah era di mana pemerintah harus membuat lingkungan sehingga anak-anak muda itu harus bekerja. Gitu. Satu, harus bekerja. Kalau sudah bekerja, dia akan memproduksi nilai tambah kepada ekonomi dan tentu saja dia memiliki income dari dirinya sendiri. Nah, dengan begitu akan ada gerakan ekonomi yang besar. Nah, ini Mas. Jadi kalau kita lihat, Bung, kalau misalnya di Korea Selatan, ya, Korea Selatan, di Jepang, di China, itu pada era emas ini mereka memiliki porsi, ya, porsi industri
pengolahan gitu ya, industri-industri kecil, industri besar dan sebagainya, itu porsinya terhadap ekonomi itu di atas 30%. Karena kalau industrinya banyak, yang bekerja banyak, nilai tambahnya banyak, income-nya meningkat, sehingga mereka akan keluar dari middle income trap. Dia akan menjadi negara maju. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Sayangnya di Indonesia itu warning tentang deindustrialisasi, matinya atau melambatnya industri manufaktur itu udah terjadi dari tahun 2002. Nah, ini yang harus kita segera balikkan dari yang tadinya kita melupakan industri untuk menciptakan lapangan kerja, tidak hanya industri barang tetapi juga industri jasa gitu, agar anak-anak kita bekerja sehingga bonus demografi ini betul-betul membawa kepada kesejahteraan. Iya, bukan bencana. Betul, bonus demografi. Betul. Jadi kebijakan negara bagaimana? Kan sekarang kita lihat, saya khawatir frustrasi. Lalu yang menarik dunia yang tadi disebut Thailand, negara-negara di Kamboja, Vietnam, atau mungkin Eropa, Amerika, Australia, mereka tuh lagi memotret anak-anak kita untuk bekerja di tempat mereka dengan fasilitas yang dijamin luar biasa. Lalu anak-anak kita ini kan kita tahu bahwa pendidikan orang tua yang mampu atau ini mereka pendidikan anak-anak tuh yang udah standar internasional, itu untuk belajar nilai-nilai Pancasila segala macam itu nggak ada, dan dibutuhkan kan bagaimana knowledge dia untuk bisa bekerja di tempat-tempat itu. Lalu sekarang kan ide anak-anak itu puyang melihat keadaan di kita, lalu mereka kabur aja dulu. Jadi anak-anak muda ini dengan ngomong itu menjadi viral kan gitu. Nah, supaya nggak terjadi bencana bonus ini gimana ya? Jadi kondisi yang seperti itu tadi yang kemudian membuat anak-anak muda sekarang ini ya, ada 9,9 juta anak muda usia belasan 20-an itu yang mereka tidak sedang sekolah, tidak sedang training, tidak sedang bekerja, nganggur, betul-betul nganggur. Nah, kalau betul-betul nganggur seperti itu, kemudian menghadapi kondisi ini setahun, 2 tahun, mereka tentu nggak tahan. Jadi kalau kemudian ada gerakan kabur aja dulu, wajar. Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah menghadapi kondisi seperti ini? Kita tidak perlulah menyalahkan yang lalu-lalu. Kita melupakan untuk membangun industri sehingga tidak ada lapangan pekerjaan gitu. Udah, lupakan. Kita mulai dari sekarang. Nah, kalau menurut saya gini, kabur aja dulu, selama masih ada dulunya, nggak masalah, Bung. Kan mereka kabur dulu, nanti setelah itu dia akan balik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya, fasilitasi. Itu kan anggap aja belajar, cari pengalaman di luar. Fasilitasi justru dengan adanya kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, silahkan daftar. Yang punya keterampilan, kami pemerintah akan mencarikan tempat, ya kan? Setelah mereka belajar 2 tahun, 3 tahun di tempat lain, belajar tidak harus di university, tetapi juga magang. Mereka punya keterampilan, pemerintah akan punya dengan teknologi tadi. Henry dia punya keterampilan apa? Dia punya pengalaman apa? Kalau data itu ada, pada saat investasi mulai masuk di Indonesia, tinggal ditawarkan. Kan selama ini katanya di Indonesia ini tidak menarik untuk investasi semikonduktor karena nggak ada anak muda yang paham tentang itu. Padahal anak-anak kita yang belajar untuk industri pendukung industri semikonduktor banyak, yang mereka belajar di industri atau magang di industri juga banyak, tapi kita data nggak punya. Nah, jadi kalau mereka itu kemudian juga difasilitasi dengan teknologi, mereka akan balik kok. Mereka akan balik. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi yang disebut dengan create job, itu yang terbaik itu adalah di dalam negeri. Tetapi kalau kita memang dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah harus fasilitasi ya harusnya. Yang nganggur puluhan juta, tidak bisa kita itu membuat lapangan pekerjaan dengan cepat. Maka gak masalah, mereka itu kemudian kita fasilitasi untuk bekerja atau belajar di luar negeri. Justru itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus dengan data sehingga mereka bisa kembali. Nah, yang lain adalah pakai kebijakan-kebijakan yang
cukup simpel, cukup sederhana. Ini sebenarnya anak-anak ini kan kepengen punya harapan, Bung. Ya, jadi kalau misalnya produk-produk di dalam negeri itu atau pasar dalam negeri dibanjiri dengan produk-produk impor, bagaimana anak-anak kita akan meng-create sesuatu? Nah, artinya harus ada kebijakan untuk mengatur impor. Jadi kalau kemudian imporlah berapapun, nggak benar itu. Karena kita harus jelas yang diimpor apa, yang kita ekspor apa. Gitu kan. Nah, jadi kalau presiden bilang kita akan buka impor, nggak seperti itu. Karena kita dengan saya penduduk. Kira dia marah itu. Nah, saya berharap demikian. Jadi itu kalau hanya buka benaran kan ngeri juga. Hanya itu, ungkapan politik gitu yang nanti tidak akan menjadi kebijakan, karena kita harus menata bahwa benar sekarang ini kebijakan kuota itu dipermainkan. Bahkan untuk para pejabat kita tahulah itu ya. Terus kebijakan-kebijakan non tarif itu juga dimainkan juga oleh mereka-mereka yang memiliki bisnis di situ. Nah, jadi kekesalan presiden itulah yang harus dibuatkan jalur menjadi kebijakan seperti apa, bukan dimanfaatkan, malah didorong untuk tidak perlu itu. Jadi gitu. Mbak, tadi bahwa pemerintah harus proaktif bagaimana membuka ruang bagi ruang produktif anak-anak muda ini. Karena saya pernah satu ketika saya ingin refleksi itu di daerah selatan Point Square itu kan anak-anak muda itu. Saya lihat anak-anak remaja-remaja SMA. Saya tanya, kamu ke sekolah di mana? Kamu udah tamat? Sudah, Pak. Kenapa? Ini dari mana? Garut semua. Satu lingkungan, ada sekakak beradik, ada anak masih umur 18, 19, 20. Lalu kenapa nggak kerja tamat SMA, nggak bisa kuliah, nggak ada uang gitu. Lalu kenapa nggak kerja di pabrik atau mesti bayar, Pak, katanya gitu. Dan mereka mau melamar, mau jadi kerja di pabrik aja mesti bayar dulu, uang nggak ada. Jadi, ya satu-satunya jalan jadi refleksi gitu kan. Jadi kasihan juga sekarang di satu kampung mereka datang rame-rame dan dibantu sama teman-teman, saling membantu. Nah, itu produktif mereka. Saya juga membayangkan kayak di pegawai-pegawai negeri. Kita sekarang kan juga sudah buka semua pendaftaran pegawai negeri online semua. Sangat ketat. Bahkan saya dengar Mahkamah Agung juga putusannya udah pakai robot, model-model robot. Jadi semua sudah robotik. Lalu anak-anak yang sudah dapat ilmu atau yang belum punya keterampilan ini, tapi mereka produktif, ya kan? Di masa-masa problem kalau dilatih sedikit cemerlang dia. Ini gimana nasib kayak begini nih? Ya, jadi memang sekarang ini Indonesia pada era emas bonus demografi, tetapi yang kita hadapi tantangannya itu lebih berat dibandingkan pada saat Korea di era bonus demografi atau Jepang atau China. Karena kita sekarang ini sudah dipagari juga dengan teknologi. Yang tadi misalnya bisa diganti dengan robot dan sebagainya, sehingga lapangan pekerjaan menjadi berkurang karena sudah digantikan oleh robot. Yang kedua, kita dibatasi oleh kesepakatan global untuk lebih green, untuk lebih sustain, nggak boleh pakai ini, nggak boleh membuka ini dan sebagainya. Artinya bagi Indonesia memang memerlukan kebijakan yang jauh lebih kompleks, lebih komprehensif untuk menghadapi ini. Tidak semudah zaman dulu China atau Jepang lakukan itu. Kita sudah sangat ketat. Nah, oleh karena itu, ini juga langkah-langkah ini harus kita siasati, bahwa kita harus berargumen untuk menuju menjadi green atau kita menuju kepada teknologi tinggi. Harus ada transformasi, harus ada transisi. Ya kan? Transformasi ini tidak bisa sekaligus, harus ada transisinya. Nah, kebijakan transisi inilah yang harus disiapkan oleh pemerintah, Bung. Jadi nggak bisa terus, ya gimana kamu nggak bisa compete lawan robot? Ya kalau kamu nganggur ya wajar, nggak seperti itu. Karena kita lihat pengalaman saya dengan Thailand, kita belajar di Thailand waktu itu. Mereka sudah aging population seperti tadi saya sampaikan, sehingga dia banyak menggunakan robot. Investasi baru yang masuk hanya boleh yang 4.0. Jadi yang sudah menggunakan
teknologi informasi, internet to internet gitu-gitu ya. Nah, jadi tapi mereka kan ada masyarakat mereka yang memproduksi itu tidak bisa pakai teknologi. Misalnya bikin barang-barang keramik, bisa menggunakan yang perlu art, perlu keterampilan gitu. Mereka mendorong agar industri ini melakukan relokasi, Bung. Jadi pemerintah itu menyayangi semua, maksudnya tuh yang teknologi tinggi dan juga modal gede boleh itu di Thailand. Tetapi yang mereka tidak menggunakan teknologi tinggi, pindah dong ke negara lain yang tenaga kerjanya masih murah, tidak perlu teknologi. Nah, yang seperti itu yang harus ada direction. Kalau di kita ini kan tiba-tiba mereka kerja kok di teknologi, di IT sekarang. Di mana? Sebagai sopir ojol. Misalnya gitu, atau dia sebagai di e-logistik gitu. Tapi banyak sekali dari mereka yang tadinya dia punya skill di sini, dia harus melupakan skill itu, tiba-tiba dia harus yang ada lapangan pekerjaannya yang itu. pakai motorik aja, nggak pakai skill lagi. Jadi itu kan sayang sekali karena kita tidak ada. Betul. Gitu. Menarik nih Mbak. Jadi tadi kita sudah banyak membuka sedikit soal bonus demografi, pasti kaitannya dengan ekonomi, perkembangan ekonomi kita. Kalau kita lihat dulu di era Pak Harto itu, kan manusia ini harus bekerja, sehingga ada istilah padat karya. Betul. Semua, pokoknya nggak perlu dia punya ahli apa, yang penting masuk dulu jadi pegawai. Di pegawai perusahaan, pegawai negeri, masuk dulu sehingga nggak perlu kompetensi deh. Betul. Nanti di dalam baru dilatih, gitu kan. Nah, sekarang ini kan saya lihat dari dulu kalau Pak Harto udah pasti kebijakannya ini otoriter ya, jadi semua orang harus ikut maunya. Tapi pasca reformasi, pemerintah biasanya rejim itu semua presiden bilang apa, tapi yes man itu masih ada. Yes, semuanya yes. Sampai presiden, setelah presiden selesai atau jatuh, itu hilang semua, nggak dipakai lagi orang-orang itu, ya kan? Lalu bikin kebijakan baru, semua datang presiden baru, yes semua, nggak ada yang kritik tuh, nggak ada. Kalaupun mereka kritik di belakang-belakang. Ini kasih kebocor halus Tempo itu, ini mereka ngomong di situ, tapi nggak boleh sebut nama. Nah, seharusnya yang saya ingin ngobrol dengan Mbak Henry ini, gimana supaya di era Prabowo ini masukan itu benar-benar disaring dan kan tidak bisa jadi kebijakan, ya kan? Kita lihat misalnya mengacu pada bonus demografi yang ada, lalu kita lihat perang tarifnya Amerika dengan menggenjot Indonesia dengan sekian 32% apa. Kemudian kita juga fakta bahwa kita punya kekayaan banyak sekali ya, di darat, laut, udara, di dalam laut, di dalamnya laut lagi punya kekayaan. Kita presiden juga sering sebut itu. Tapi bagaimana supaya kebijakan-kebijakan itu semua kan untuk publik kan? Bagaimana supaya bisa menerima kritik dan tetap jalan, pemerintah tetap jalan walaupun kritik harus diterima kan begitu. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kebijakan yang tidak konsisten, kan itu sangat tergantung kepada perencanaannya. Sebenarnya Indonesia itu sudah punya perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Nah, tapi sekarang dengan proses politik, ini kan rencana pembangunan jangka menengah itu adalah implementasi dari janji politik presiden. Nah, sekarang ada beberapa masalah. Apakah janji politiknya ini cocok dengan rencana pembangunan jangka panjang? Karena zaman dulu, zaman Orde Baru masih bisa repelita 1 itu ada pelita 1, pelita 2 gitu kan. Jadi jangka panjangnya dengan jangka pendeknya itu nyambung. Nah, sekarang ini kan kita perlu tahu bagaimana konsistensi itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana detail dari kebijakan. Pak Prabowo atau Presiden itu sudah memiliki janji yang cukup bagus. Satu, ada Pancasila. Artinya kan harus ada
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kalau mau rakyat sejahtera itu tidak hanya dikasih, tetapi juga dia ikut terlibat. Artinya ada demokrasi ekonomi untuk mereka bisa ikut membangun sesuatu. Nah, pertanyaannya, rencana secara detailnya itu ada di mana? Karena nggak muncul. Kan kita memerlukan adanya rencana kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Ya kan Indonesia Incorporated, ya sampaikan konsepnya. Harusnya itu siapa yang sekarang sedang mendetilkan? Ini kan yang masyarakat itu menunggu. Bukan Bappenas. Harusnya kan ada di Bappenas. Kita kan akan menunggu itu. Misalnya Presiden menjanjikan pangan, gitu kan? Bagaimana detailnya? Karena kalau kita bicara pangan kita harus merajai di pasar kita sendiri. Artinya ini harus terintegrasi dengan kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan jangan mudahin semua asal impor dong. Ini lagi panen nih di sini, kan harus begitu kan? Terus kita akan bertanya bagaimana kebijakan fiskalnya. Menteri Keuangan, gimana pajaknya? Kalau sedang kayak gini jangan dipajekin dulu. Jadi kebijakan itu harus terintegrasi, harus komprehensif. Siapa yang menyiapkan itu? Harusnya Bappenas dan Menko Perekonomian sebagai dirijen untuk kebijakan ekonomi ini kan. Gitu. Nah, jadi baru undang para pakar untuk membicarakan, kan jelas itu. Banyak yang bisa dilakukan lah. Kita bisa belajar dari negara lain, kita bisa mendiskusikan dengan mereka yang sudah punya banyak pengalaman gitu lah. Nah, jadi ini kita kan membutuhkan presiden dan juga timnya yang terbuka dengan seperti itu. Jadi bisa menerima, kalau memang cocok ya diterima aja. Betul. Kalau tidak ya jangan. Tapi intinya adalah kalau memang betul kita ingin membangun ekonomi maju, satu, kebijakan harus konsisten, ada perencanaan yang jelas, dan juga ada detail untuk mencapai itu. Karena sekarang ini kan nggak mungkin lagi kita, kan semua kebaca, teknologi, informasi dan sebagainya ini, apapun kelihatan fraud atau kelihatan ada punya niat jelek, udah kelihatan dan dikasih mungkin tanda merah. Harusnya. Karena sekarang harusnya sudah. Artinya kalau dilihat kelihatan, tapi kalau nggak mau ngelihat nggak kelihatan. Lain kalau nggak mau lihat. Nah kalau itu orang luar lihat kan, kita jalani terus. Tapi orang lihat. Nah ini kan menyangkut kepercayaan juga ke dunia investasi dan sebagainya. Tentu. Nah kalau kita mulai dari Trump ya, saya kok melihat ya jangka panjang kebijakan Trump ini kelihatan barbaran karena dia ngomong American First. Untuk jangka panjang dunia yang bermain-main itu sehingga kelompok ini hanya oligarki tertentu, kelompok tertentu yang menguasai perekonomian, lalu hanya bawahnya besar sekali rakyat ini tidak mendapatkan apa-apa. Saya kira jangka panjang ini menurut saya ya Mbak, Indonesia rakyat menguntungkan bagi rakyat untuk jangka panjang. Menurut Mbak Henry gimana? Karena sebenarnya gini ya, jangan kita mengharapkan bahwa lentera orang lain itu akan menerangi kita. Karena kita sebenarnya punya strategi sendiri, lentera seperti apa yang cocok. Bahwa Trump melakukan seperti itu, itulah yang harus dia lakukan. Sebaik-baik yang harus dilakukan seorang presiden untuk menurut dia menyelamatkan ekonominya, membuat lapangan pekerjaan. Karena defisit, dia gambling atau apa kan kita nggak tahu. Karena defisit mereka sangat lebar sehingga harus ada balancing dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia kita punya strategi tersendiri. Kebetulan ekonomi Indonesia itu termasuk ekonomi yang relatif tertutup. Karena porsi ekspor kita masih kecil terhadap PDB, porsi investasi kita relatif kecil, artinya sebenarnya kan kita masih ngomongin tentang market di dalam. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Tapi tertutup, tapi kan kebaca dengan teknologi sekarang. Iya, artinya maksud saya, kita ini tidak seperti Vietnam yang gonjang-ganjing global langsung berpengaruh terhadap ekonomi mereka. Tapi kita sebenarnya bisa menumbuhkan ekonomi kita itu di dalam ini. Apa sih yang bisa dilakukan tadi? Kan katanya harus menggerakkan semua gitu kan Bang ya. Kalau kita bilang kita list sebenarnya apa sih komoditas atau jasa yang bisa kita lakukan
kita produksi sendiri. Setiap gitu. halaman depan kita yang ada harus dimanfaatkan untuk bisa tanam apa saja. Ya, jadi ini apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Oh, kita nggak perlu impor ini, nggak perlu impor ini, nggak perlu impor ini. Nah, oleh karena itu maka kaitannya dengan sekarang ini ulah Trump yang seperti itu, Indonesia justru harus berhati-hati di dalam melakukan negosiasi. Itu maksud saya. Gitu, karena jangka pendek berbahaya. Betul. Kalau tidak ambil, tapi ya. Jangka panjang. Nah, apapun yang dilakukan oleh Trump, menurut saya dia itu bukan tujuannya adalah sekedar bicara tarif, tetapi dia ingin memainkan non-tarif barrier, non-tarif measure. Jadi kita itu juga harus berhati-hati menghadapi seperti ini. Jadi pertanian gimana ya? Pasti Trump ingin mengambil pasar pertanian Indonesia. Nah, bagaimana kita melakukan diplomasi bahwa kalau pertanian ini darahnya kelompok masyarakat yang miskin. Jadi kita justru ingin menguatkan mereka lewat pertanian. Nah, jadi kan seperti itu. Jadi harus ada strategi dan counter dan apapun itu yang harus banyak. Jangka pendek. Jangka pendek. Jadi misalnya kita lalu tiba-tiba jual semua surat utang surat berharga, zone apalagi itu yang Menteri Keuangan ngomong. Nah, kayak khawatirnya orang beli pada saat kita jual kan dia mungkin lagi down, dia murah, ini kan hitung soal buy and sell ini kan. Kadang-kadang pasar murah beli aja semuanya. Oh, itu baru kita jual ke sana lebih mahal lagi gitu. Nah, kalau itu memang nature-nya dari sektor keuangan yang memang spekulatif. Itu. Ya, jadi tapi kan kalau di Indonesia tidak seperti Amerika Serikat. Mereka yang memiliki saham itu lebih dari 80% penduduk. Di Indonesia kan orang kecil sekali. Jadi artinya ini masih banyak ruang yang kita jangan hanya meributkan untuk sektor-sektor yang spekulatif. Tapi buat strategi untuk yang 80% orang itu akan ada di dalamnya. Nah, ini yang penting sekali tadi. Apa sih yang bisa dilakukan? Wah, kita impor terlalu banyak produk katanya tepung kelapa. Ayo kita bikin tepung kelapa sendiri. Tapi Menteri Keuangan kasih insentif agar mereka yang membeli tepung kelapa di dalam negeri mendapatkan insentif. Nah, jadi insentifnya itu targeted. Makanya tadi di awal saya bilang, sekarang ini kita memerlukan sebuah strategi yang komprehensif, ya, yang terintegrasi dan sophisticated, kata Bung Freddy tadi. Sekarang mereka aja udah ngelihat kelemahan kita nggak ngelihat kelemahan kita gitu. Kan tadi kita bicara konsep besarnya Indonesia Incorporated. Ini kan konsep besar yang sangat luar biasa, kita salut tuh. Baru disebut oleh Presiden Prabowo. Tapi ke bawahnya itu tadi antara lain apa yang semua harus komprehensif. Apa yang komprehensif dan terus kebijakan sampai ke detailnya. Nah, kalau satu aja dari sisi pertanian, kan kalau impor terkait daging, peternakan dan sebagainya. Kalau Presiden bilang, udah sekarang nggak ada kota-kota, impor saja. Tapi kalau itu diambil oleh para pemain, merugikan sebenarnya. Dan bagaimana rakyat sekarang lagi nanam, lagi produksi, katanya saya dengar overproduksi, bahkan ada yang buang tomatnya di jalan karena nggak kebeli oleh Bulog dan sebagainya. Harga murah sekali. Nah, ini kalau dulu kan kebijakan kayak begini dibakar, kayak cengkeh. Udah bakar aja yang kalau overproduksi di yang sisi yang lain dibakar. Ini kadang-kadang saya pikir gak ada jalan lain, kayak rakyat susu kayak kita pernah lihat dibuang, ditumpah di kali gitu. Gimana caranya supaya apakah pabrik-pabrik ini enggak, kan untuk produk sekarang kan eranya udah produk jadi. Ya, karena kan sekarang ini kita itu kan harus memainkan semua kebijakan. Tadi saya bilang hiri ke hulur kan. Sekarang gitu. Misalnya kita bicara beras saja. China dan Vietnam itu produksi berasnya sangat besar. Setiap tahun mereka harus mengganti barang yang ada di gudangnya, mereka harus dikeluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan diganti yang baru itu akan menjadi beban. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahnya? Diekspor ke banyak negara, dan negara yang pemerintah yang akan membayar shippingnya, pengirimannya.
Ya. Itu adalah upaya untuk menjaga petani harus mau berproduksi dengan harga yang terjaga. Pemerintah melakukan apa? Jadi pemerintah harus gitu loh. Kebijakan itu harus insentifnya harus detail, Mas. Harus ada satu yang bisa kapal shippingnya dia kirim. Tergantung kepada produknya kan. Ini kan tergantung pada produknya. Jadi kalau itu salah satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah pemerintah itu hands on dalam menyelesaikan masalah, gitu. Jadi menyelesaikan tuh sampai tuntas, ya, sampai masalah itu terselesaikan, gitu. Nah, ini yang lain-lain kan tadi kan banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara tentang ini nanti dibuang-buang, coba sekarang kalau cabai saja, pada saat panen harga cabai jauh jatuh. Petani yang rugi kan, dia nah, marah, kan? Tapi pada saat tidak panen itu akan mahal sekali. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk membuat industri pengawetan? Berapa sih? Oke, misalnya 50 miliar misalnya satu teknologi atau gudang pengawetan itu bisa diawetkan 1 tahun, Bung. Ya, kalau misalnya ini sudah akan ada panen lagi, ini bisa diolah menjadi turunan produk, bisa menjadi cabai kering, bisa menjadi pasta cabai. Industrialisasi itu yang tadi saya bilang harus dibangun. Rakyat tuh kayak di beberapa daerah tuh sangat kreatif, tapi industri rumah, usaha rumah. Jadi mereka sudah bikin paket-paket packaging yang bagus, tapi kalau tidak dikasih insentif atau didukung oleh karena bagi UKM itu sebenarnya yang penting sekarang ini adalah marketnya. Ya, jadi siapa yang akan jadi off taker? Banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah, misalnya nih, katanya diaspora Indonesia itu 40 juta. Ya, setiap negara. Kalau misalnya sih diaspora itu membeli produknya UKM dulu, mereka kemudian yang akan mengenalkan itu di negara tersebut. Itu juga satu cara yang mungkin terlalu sederhana, tapi itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, jadi UKM dia marketnya di mana? Oh, ini harus industri yang menjadi marketnya. Gitu. Yang ini bisa end product, yang ini bisa diekspor. Kalau kita sampai di era Jokowi kan masih impor beras, gula dan sebagainya. Kalau kita sekarang ini surplus beras misalnya, kan bisa kita kirim ke Palestina atau ke negara-negara yang membutuhkan. Nomor satu itu adalah benarkah kita betul-betul sudah produksi kita sudah betul. Nah, itu kan kita juga harus. Ini kok nggak ada ekspor kirim kemana, nggak usah bantulah rakyat. Kan daripada kasih uang, kasih makanan kan. Ya, karena kita itu juga melakukan sesuatu kebijakan. Basisnya kan data ya. Kalau tidak jujur terhadap data, maka kebijakan yang kita ambil juga tidak akan pas. Saya khawatir Menteri Pertanian kan, ya kalau dari performance saya lihat ini orang hebat sekali itu kan. Rakyat kan lihat di TV live siaran dengan Presiden Prabowo dari mana-mana, pupuk cepat dan semua kebijakan cepat. Artinya produksi meningkat dong. Nah, kalau produksi meningkat, berarti gudang kan over itu, gudang-gudang Bulog dan sebagainya. Nah, bagaimana kita kelihatan ekspor kok nggak ada ya? Kenapa tumpuk di gudang nggak ada ekspor? Kalaupun nggak ekspor nggak orang beli, mungkin sumbangan. Saya kebetulan belum pernah melakukan kajian itu. Apakah benar bahwa produksinya meningkat? Apakah benar bahwa kemudian akan ada ekspor? Saya tidak bisa menjawab, beropini karena saya belum pernah melakukan kajian. Tetapi intinya adalah kalau kita tidak mendasarkan kepada data, kalau memang benar seperti Bung Freddy tadi katakan, kalau overproduksi beras, ayo kita buat menjadi tepung beras. Iya. Ya kan? Karena itu akan jauh lebih awet. Itu kan sebenarnya hilirisasi itu kan. Nah, kan jangan di nikel aja kita bikin hilirisasi. Hilirisasi banyak semua sekali. Produk ini bisa jadikan dari hulu ke hilir itu sudah misalnya ada daerah beras. Daerah beras itu ada 100 desa. Satu desa kan dapat dana desa kan 2 miliar. Kali 100. Udah berapa itu nilainya? 2 triliun. Nah, itu kan bisa dibuat industri pengolah beras. Baru satu itu, Bung. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan satu sebenarnya. Lagi, misalnya kayak ikan. Laut kita luas sekali. Dan ikan segala macam orang datang curi ikan di negeri kita ini. Kita hanya nenggelamin kapalnya atau mungkin usir atau dia maksa dengan pukat harimau. Tapi kita juga, rakyat juga
nelayan kita juga produksi banyak juga. Tapi ikan itu masa awetnya, masa itu sangat cepat gitu. Kalau tidak dibeli atau terlalu lama, dia langsung bau dan dibuang. Makanya kalau ditanya masalah terbesar di Indonesia itu apa? Karena kita tidak membangun industri, makanya deindustrialisasi tadi terjadi. Jadi yang tadinya 32% terhadap PDB sekarang hanya 18%. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau di sisi produksinya tidak digerakkan, seperti tadi misalnya ikan. Kalau kita bisa, jadi kalau saya intinya Indonesia itu harus apa? Industrialisasi. Iya. Revitalisasi industri itu aja. Kita ngomong industri, jangan-jangan paham nggak ya para pejabat kita soal bicara industri? Kan itu kalau bicara industri kan dari hulu ke hilir itu terconnected dan dia komprehensif secara berpikir sampai ke barang jadinya kan. Jadi kalau tidak terjadi, misalnya dia ada bolong di sana sini dan akhirnya enggak terlaksana. Ya, sekarang kan sebenarnya yang jadi masalah di Indonesia itu kita itu missing di tengahnya. Jadi kita setiap industri itu bahan bakunya ada, kemudian kita ekspor, kemudian kita impor lagi bahan setengah jadinya, kemudian kita buat produk akhirnya. Atau ada juga industri yang kita malah nggak punya hulunya, kita cuma punya hilirnya, jadi kita semua impor. Nah ini kan yang harus kita tata. Jadi kalau tadi Bung Freddy sampaikan, kita kan kekayaannya banyak banget. Iya, itulah yang harus dilakukan. Sekarang kalau orang tanya, saya pernah ketemu dengan buyer dari Eropa, terus saya bilang, tolong dong bantuin dong ekonomi Indonesia, kamu butuh apa? Saya gitu. Nah, dia pertanyaannya itu, kami itu hanya kenal lada terbaik di dunia itu adalah lada Indonesia, dan itu dari Bangka. Kemana sekarang lada itu? Nah itu rempah-rempah itu. Nah itu baru bicara tentang satu lada, belum kita bicara vanila, belum kita bicara tentang kayu itu Belanda manis, ke Indonesia kan rempah-rempah. Banyak tujuan menjajah utama kan VOC dulu kan rempah-rempah itu kan. Nah artinya kalau mahal kita sekali bicara industrialisasi, jangan hanya membayangkan industrialisasi itu adalah investasi besar, jangan. Karena ini investasi menengah kita. Itu juga banyak yang bisa dilakukan. Menyuling ini, menyuling itu bisa dilakukan industri menengah di seluruh wilayah Indonesia. Yang punyanya kelapa ya kelapa, yang punyanya vanila ya vanila, yang punya semua. Tapi di mana rencana industrialisasi di Indonesia itu sekarang ini sedang disiapkan? Kementerian apa yang sedang menyiapkan? Ini kementerian semua silent ini masalahnya ya. Yang ada hanya isu-isu sensitif lalu viral lalu, tapi semua kementerian yang banyak ini mereka bikin apa tuh gak, kadang-kadang malah dia ngomong rakyat malah curiga gitu. Ya karena sekarang ini yang diperlukan itu kan sebenarnya sebuah strategi yang disampaikan kepada publik dan kemudian publik diajak. Ini kita ada masalah seperti ini, mari kita selesaikan bersama. Bagian saya ini, bagian masyarakat ini. Nah ini kan kebersamaan itu yang harus dibangun dalam kondisi ketidakpercayaan yang seperti ini. Jadi jangan sampai saling tidak percaya ini terus makin besar. Kita nggak akan bisa kemana-mana. Kayaknya berat kalau antara Trump dan trust ini. Kita percaya Trump apa trust? Nggak usah percaya Trump, trust aja, trust pada diri kita bahwa kita mampu ya. Kita pernah ngobrol di sini Mbak Henry soal makan siang MBG, makan bergizi gratis. Tadi yang kita bicara ini terkait dengan bonus demografi, terkait dengan produksi rakyat kita dari hulu ke hilir, bagaimana supaya ada overproduksi dan sebagainya. Saya teringat MBG ini. Setiap tahun, sekarang mungkin 1 tahun mau menuju 100 juta, 100 triliun. Mungkin lebih ini karena percobaan. Iya, percobaan. Oke, kita ambil 100 triliun. Rakyat negara luas sekali dan kasih makan rakyat yang begini besar. Memang ini effort mungkin baru terjadi di dunia, baru di Indonesia ya. Kalau tepat, ini luar biasa. Yang masalahnya kalau semua excuse kalau nggak tepat. Yang ada hanya excuse. Ini di lingkaran kita semua yang Mbak Henry pernah ngomong dulu bahwa itu bisa jadi
bumbu atau lauk pauk dari makan siang bergizi gratis, supaya komprehensif dan lebih sampai pada sasaran. Anak-anak itu juga makan makanan fresh di daerahnya. Kalau tempe aja kan ada mengandung bahan impor. Gimana ini? Jadi gini, jadi ini kan sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali yang tadi yang menentang tentang makan bergizi gratis ini ya. Kalau saya setuju tuh maksud saya boleh dilakukan oleh pemerintah karena setiap presiden boleh punya prioritas kan. Seperti Pak Jokowi menghabiskan ratusan triliun untuk infrastruktur kan. Dan kita juga belum evaluasi tentang infrastruktur itu. Kalau sekarang Presiden Prabowo memilih salah satu prioritasnya adalah makan bergizi gratis sebagai driver ekonomi, saya sepakat. Asal desainnya itu benar. Jadi mau 100 triliun, mau 200 triliun, mau 300 triliun, tapi ini memang akan menggerakkan ekonomi di lingkungan yang sangat luas. Nah ini saya setuju, Bang. Jadi harus ada lokal kontennya. Jadi kalau basisnya adalah kabupaten atau diturunkan lagi dari kecamatan, maka wilayah yang memang proteinnya itu protein dari ikan, ya ikan saja yang diolah. Dari dulu mereka udah makan ikan. Betul. Kita kasih tempe belum tentu mereka terima. Kalau mereka yang biasa menggunakan daging karena mereka memang peternakan seperti di Sumba, di Lombok, ya kita pakai daging aja gitu. Artinya yang kita gerakkan adalah ekonomi di. Nah, apalagi sekarang sudah ada teknologi, tidak perlu khawatir. Jadi siapa yang akan menerima anggaran itu yang masuk. Perlukah sebuah kebijakan yang strategis kayak gini dibuka ke publik sebelum diimplementasi? Jadi apa detailnya itu? Jadi rakyat itu nanti makan kayak apa yang menerima itu, supaya bukan karena ini pemerintah sudah bantu, sudah berusaha harusnya terima kasih, bukan begitu. Ya kita terima kasih, tapi konsepnya kayak apa ini supaya dibantu ikut berpikir juga untuk itu perlu enggak? Itu ya, apa kan memang, harus tertutup? Memang kita itu tidak bisa melakukan sebuah kebijakan tanpa perencanaannya. Nah jadi kalau perencanaannya belum matang, belum ada uji coba untuk pelaksanaan yang sangat luas di seluruh negeri ini kan menjadi berat. Nah kalau saya tetap meyakini makan bergizi gratis ini akan bisa mendorong ekonomi kalau didesentralisasikan. Ya, nah jadi itu menjadi kunci sehingga apa? Yang terlibat akan banyak. Ya, kemudian itu secara langsung akan mendorong masyarakat di lingkungan bawah itu ikut. Ratu Hiin itu yang kritikus ekonomi yang sering muncul di podcast. Saya pikir perlu dipertimbangkan pemikiran dia ya, bahwa kita bisa hemat lebih banyak seperti yang Pak Henry juga sampaikan sebelumnya, bahwa kayak makan. Saya pada prinsip begini, anak-anak ini yang tahu ibunya makannya kayak apa, walaupun di kampung sekalipun, yang tahu ibunya dia tuh cocok makan apa dan itu ibunya. Bagaimana supaya kenapa nggak langsung ke intervensi ke ibu-ibu yang sangat membutuhkan, benar-benar kurang gizi dia. Nggak bisa semua gitu loh, karena juga anak-anak nggak mau makan gitu, nanti malah jadi protes. Jadi makanya tadi saya bilang ini kalau kebijakan belum ada perencanaan yang detail menjadi repot. Ya kita kan tidak bisa menyamakan dengan negara lain, misalnya di Jepang, di mana seluruh anak itu diberi makan siang, gitu ya. Tapi kita juga harus tahu di sana tuh bukan gratis, mereka bayar, gitu. Jadi siapa yang mau ikut, siapa yang enggak, gitu kan? Nggak ada gratis tuh, nggak ada yang enak, Pak. Tapi kalau udah kata gratis itu nggak ada yang enak. Apa yang gratis? Sekolah gratis, kualitasnya nggak bagus. Nah, tapi sebenarnya kalau di Indonesia dengan kondisi banyak masyarakat yang tidak mampu menyiapkan makanan yang bergizi, memang kita perlu memberikan mereka, memastikan mereka makan makanan yang bergizi, karena memang kita ada darurat. Bisa dihitung kan? Ya harusnya bisa. Daerah mana mungkin daerah 3T atau daerah di Jawa pun, tapi di kabupaten apa. Jadi tidak semua kabupaten diratakan bahwa kebijakan harus meratakan semua, disentralisasikan. Makanya tadi saya bilang kalau kita pakai teknologi,
ya. Kita dibantu dengan aplikasi dengan teknologi tadi. Kita ada matriks ya, seluruh kabupaten, provinsi, desa sampai ini ada titiknya. Di sini 50 anak, di sini 20, di sini 100. Maka sebenarnya pemerintah bisa mengajak sipil, baik itu bisnis maupun sosial, untuk ikut menyelenggarakan ini. Karena sudah darurat gizi gitu. Jadi tidak harus semua pakai APBN. Benar. Gitu. Jadi ada campur tangan semua pihak ya. Kayak kalau sudah nama uang dari negara, itu selalu jadikan proyek. Sehingga orang di media-media itu bilang, ini mereka bilang sebut bukan program tapi proyek makan MBG. Kalau udah proyek kan, gue untung berapa nih, ya kan? Gue dapat apa bagian ya, evaluasi menjadi sangat penting ya. Ini mumpung baru berjalan beberapa bulan, saya rasa harus ada keterbukaan dari pemerintah untuk menerima masukan. Pertama adalah mengevaluasi yang sudah dilakukan dan menerima masukan, ya, karena banyak pihak juga yang sudah melakukan kajian, ya. Seperti lembaga kami juga sudah melakukan kajian itu. Jadi ada model-model untuk menggerakkan dapur sekolah, untuk menggerakkan ibu-ibu tadi yang kemudian berhimpun dalam koperasi, bisa menggunakan UKM yang sudah ada. Nah, akan ada jutaan yang terlibat dan jutaan orang yang jadi bekerja. Itu namanya kerja gotong royong. Nah, kalau proyek kan punya sendiri, perusahaan jadi, sendiri, pakai PT, yayasan. Betul. Jadi kalau tadi Bung Freddy bilang kan yang paling ngerti itu kan lingkungan sekitar itu tadi. Lingkungan sendiri. Nah, itu jadi suka makan apa? sukanya pepes yang di tempat lain yang nggak pernah makan pepes ya dikasih pepes nggak bisa. Singkong, nah, jadi jagung, sagu. Gitu. Lo itu makanan yang paling disukai di sana. Jadi nanti di sini ada teknologi untuk memetakan anaknya. Terus kemudian juga ada teknologi untuk mentransfer uangnya dari APBN ke yang akan mengolah dan akan menerima. Ada teknologi yang bisa menyerap barang-barang dari masyarakat. Dan yang menarik, saya mengikuti wawancara sampai selesai wawancara Presiden Prabowo dengan 5-6 wartawan senior. Ada satu yang saya bangga pada Prabowo ini adalah dia tidak memberikan nilainya tinggi. Dia kasih nilai pemerintahan 5, nggak sampai 6 ya. Dia tidak kasih tinggi. Kalau dia tahu, dia bilang sudah kerja berat begini-begini. Kalau hitung survei, orang akan mainin survei tinggi 80% atau 90. Tapi dia bilang 6. Betul. Apa maknanya itu? Ya, menurut saya dari sisi itu ekonomi, sebuah, kalau saya sepakat bahwa itu sebuah kejujuran, bahwa awalan yang baik, bahwa ini pemerintah itu belum berhasil karena nilainya baru 6. Nah, sekarang kan yang penting adalah setelah itu apa? Artinya harus ada evaluasi, harus ada koreksi, harus bisa menerima masukan gitu, tetap menuju kepada apa yang menjadi prioritas pemerintah tetap. Tetapi kan jalan menuju ke situ, ini banyak orang-orang yang juga punya pengalaman yang bisa dimanfaatkan. Saya yakin kan Pak Henry waktu Mega Prabowo Capres, Mbak Henry kan tim ekonomi, salah satu ketua apa? Anggota tim ikut ekonomi, membantu di Pak Prabowo. Tim ekonomi tim Prabowo. Evaluasi ini, saya kira memang awalnya beliau harus melakukan semua masuk dulu, bikin gemuk, tapi nanti dengan ramping dengan sendirinya, dia akan mungkin strategi itu, skenario kasih gemuk dulu baru mudah-mudahan itu, karena memang kita lagi krisis besar. Kalau tetap gemuk kan orang ketawain ini kan, jadi krisis tapi tepat guna, manfaatkan sumber daya yang ada di semua departemen. Nah, kalau konsep itu yang terjadi kan, bagaimana dengan itu? Saya yakin pertumbuhan yang cita-cita 8% itu bisa tercapai kalau beliau mengikuti rampingan kebijakan sekarang ini, keadaan sekarang, dan dia merampingkan dirinya dan mengevaluasi untuk new starting lagi. Saya kira bisa itu. Menurut Pak Henry gimana? Ya, jadi karena yang paling penting dulu itu adalah
rencananya dulu ya. Baru setelah itu saya memerlukan apa gitu. Nah tapi saya tidak tahu secara politik ya, karena saya bukan ahli politik. Apakah dengan banyaknya kementerian itu kemudian memang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas politik, saya tidak tahu. Mungkin karena saya melihat dari sisi politik itu dia kumpul semua orang yang mendukung, dikumpul semua, dibikin besar dulu. Tapi ada masa bahwa ternyata kita nggak bisa gemuk. Saya punya feeling itu. Dan ini akan ada evaluasi setelah ini. Saya punya feeling. Mungkin juga. Pasti beliau akan evaluasi dan mungkin banyak yang bubar atau ada yang bubar dan banyak menteri yang tidak perform. Baru dia isi orang yang bagus-bagus lagi mungkin. Yang sudah. Tapi mudah-mudahan tidak perubahan struktur ini tidak menggoncang. Harus dilakukan secepatnya. Kalau memang akan ada koreksi karena sekarang ini dengan membagi-bagi pekerjaan yang tadinya satu kementerian dibagi menjadi 4, kemudian mau digabungkan lagi, itu secara birokrasi itu juga perlu konsolidasi, dan itu perlu waktu lagi. Sementara kita tidak punya kemewahan dari sisi waktu. Ya, jadi saya tetap yakin. 1 tahun lagi kita udah berpikir politik akan datang. Saya yakin ya, saya masih punya rasa optimisme bahwa goncangan atau perubahan yang dilakukan ini jangan terlalu lama, tapi segera kembali kepada track apa yang akan dilakukan. Karena itu tadi kita harus dengan cepat. Ya, karena saya rasa untuk kuartal 1 ini kita tumbuh akan di bawah 5. Tapi 1 tahun ke depan kita bisa jadi kalau lebih rendah lagi. Jadi dievaluasi dengan baik. Karena lingkungan global juga bermasalah. Lingkungan domestik juga sedang tidak baik-baik saja. Makanya harus ada perubahan. Yang tadinya kita tenang-tenang karena konsumsi menyumbang 56%, separuh lebih, tiba-tiba sekarang kelas menengah banyak PHK, mereka tidak konsum, kemudian ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, mengganggu produksi. Nah, jadi ini bukan hal sepele, tapi ini perlu solusi yang betul-betul segera dan tepat untuk menyelesaikan. Wah, great. Saya kira ini pembicaraan kita yang cukup menarik ini hari ini. Mbak Henry, kita sudah di ujung ini. Saya ingin kaitan bonus demografi dan soal industrialisasi kita dan pertumbuhan ekonomi. Gimana supaya dan mengacu pada tarif ini, perang tarif, keadaan yang tidak baik-baik lingkungan eksternal kita. Gimana statement akhir dari Pak Henry? Bagus banget. Jadi kita harus mengkaitkan bonus demografi ini dengan industrialisasi. Ya, karena bonus demografi anak-anak muda tadi, walaupun banyak anak muda hanya lulusan SMA, ya, dan yang terbesar itu adalah SMP ke bawah, tapi bukan berarti dia tidak produktif. Pendidikannya boleh rendah, tapi dia bukan tidak produktif. Kalau mereka menjadi petani, kamu pokoknya nanam kedelai, kamu nanam jagung, saya yang akan membeli, pemerintah yang akan membuat sebuah kebijakan untuk membeli, mereka bisa melakukan itu. Nah, jadi mereka perlu contoh-contoh saja, perlu pilot, dibuatkan market. Jadi kalau anak muda tadi mau kita rangkul pada era bonus demografi ini, tapi tidak diberikan tempat yang itu adalah untuk memproduksi sesuatu, maka tidak akan ada ruang bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Nah, jadi industri itu tidak harus industri dengan teknologi tinggi, dengan modal yang besar. Tapi bisa juga industri-industri yang itu sebenarnya padat karya. Ya, seperti tadi di sektor pertanian, perikanan, di apapun. Tapi yang penting pemerintah itu mendukung dengan kebijakan yang komprehensif. Itu. Terima kasih Mbak Henry. Makasih Bu. Sobat Leader, demikian sekitar 1 jam kita berbincang, ngobrol dengan Mbak Henry soal ekonomi terkait dengan bonus demografi kita yang saat ini adalah tahun-tahun sangat menentukan untuk bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak yang punya talenta ini bisa dimanfaatkan dan teraplikasi dan mereka tidak menjadi manusia-manusia yang sampah atau jadi beban negara atau pemerintah. Semoga apa yang diperbincangkan bermanfaat untuk Anda. Saya Frendo, sampai jumpa lagi.